البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 244. Qala fadilatu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhahullah, wa ammal iblisiyah fa ma'rufun annahum kuffar. Adapun firqah qadariyah iblisiyah, maka telah dikenal mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa anna syaikhahum iblis, dan bahwasanya guru mereka adalah iblis. Wa humul ladina yu'minuna bil qadari wasyara' wa yaqulun innar rabb mutanaqid. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada takdir dan syariat, dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu kontradiksi. Na'udzubillah. Li'anna syara' bizamihim yang kudul qadar wal qadar yang kudus syara'. Ini kita ulang sedikit ya, berarti ya. Karena syariat menurut mereka bertentangan dengan takdir, dan takdir itu bertentangan dengan syariat. Nas'alullahal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Fahaula ila syaka fi kufrihim. Mereka tidak ada keraguan tentang kekufuran mereka. Karena apa? Menuduh Allah dengan tuduhan yang buruk. Padahal bukan karena kontradiksinya Allah, naudzubillah, tapi merekanya yang jahil dan tidak taat pada Nabi dan tidak mengikuti pendidikan Nabi, sehingga tidak paham apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini. Tetapi kemudian memburuk-burukkan Allah, menuduh Allah dan seterusnya. Intinya adalah apa? Untuk mendukung kebatilannya, bukan untuk bertaubat. Kebatilan mereka. Wal musyrikiyah minal qadariyah. Kelompok firqah musyrikiyah dari kalangan qadariyah, idza kanu yahtajuna ala syirkihim wa ala ma'asihim bil qadar fahum kafaratun aidan. Jika mereka berdalilkan untuk mendukung kesyirikan mereka dan kemaksiatan mereka, berdalilkan dengan takdir, maka mereka kafir juga. Karena apa? Bukan bertaubat dari syirik dan kufur dan maksiat, tapi justru malah membela-bela kesyirikan mereka. Wa ammal qadariyatul majusiyah fahum mubtadi'ah. Adapun qadariyah majusiyah, maka mereka itu mubtadi'ah. Wahum ahsanu halan minhum. Mereka keadaannya lebih baik dari kelompok yang tadi. Fa farqun bainal qadariyatil musyrikiyah wal qadariyatil majusiyah. Ada perbedaan antara qadariyah musyrikiyah dan qadariyah majusiyah. Li'anal qadariyah al majusiyah yu'azzimuna syara' wa yu'azzimuna rasul. Karena qadariyah majusiyah mereka mengagungkan syariat, mereka taat pada syariat dan menjauh dari maksiat. Mereka juga mengagungkan Rasul, taat pada Rasul, menjauh dari menyelisihi Rasul secara umum dalam masalah apa? Hukum-hukum syariat. Lakin hasarat lahum syubhatun fi hadzal bab. Tetapi mereka memiliki atau mengalami kerancuan dalam bab ini. Faqalu innallaha lam yuqaddir af'alal ibad wa lam yakhluqha. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak menakdirkan perbuatan-perbuatan para hamba dan tidak menciptakannya. Li'annahu law qaddaraha alaihim summa adzabahum, karena seandainya Allah menakdirkan maksiat tadi kepada para hamba, kemudian dia menyiksa mereka, lakana dzaliman lahum, berarti Allah mendolimi mereka. Wallahu munazzahun 'anil dzulm, sementara Allah tersucikan dari kezaliman. Walidzalik, oleh sebab itu, fa innal ibada yastaqilluna bi khalqi af'alihim, kata mereka. Sesungguhnya para hamba itu berdiri sendiri dengan menciptakan perbuatan mereka sendiri. Wa hadhihi syubhatun fasidah. Ini adalah syubhat yang rusak. Fahaula ma'a qaulihim wa syubhatihimul fasidah mu'azzimuna lisyara'i'. Mereka bersamaan dengan ucapan mereka dan kerancuan mereka yang rusak, mereka mengagungkan syariat, mereka taat. Berbeda dengan yang musyrikiyah tadi, rajin maksiat dan rajin syirik, lalu mengatakan ini takdir. Na'udzubillah.
Kemudian apa? Bi khilafil musyrikiyah, berbeza dengan qadariyah musyrikiyah, fa innahum yu'attiluna syara'. Karena mereka itu mengosongkan syariat. Wa yaqulun asyar'u absun wa rusul abs. Mereka mengatakan syariat itu kesia-siaan, para rasul itu kesia-siaan juga. Li'annahum yahtajuna bil qadar 'alal ma'asi. Kenapa mereka mengatakan ini sia-sia? Karena mereka berdalilkan dengan takdir untuk maksiat. Mereka mengatakan, untuk apa Rasul melarang ini, melarang itu? Untuk apa syariat mengharamkan ini dan itu? Sementara Allah menakdirkan kita berbuat maksiat. Maka tak perlu dilarang-larang karena kita sebenarnya taat pada takdir Allah katanya. Dan ini adalah apa? Syubhat yang rusak. Secara takdir, kita tak tahu takdir kita nantinya macam apa. Tapi kita diwajibkan menjauh dari maksiat dan diwajibkan menjalani ketaatan. Bukan malah berdalilkan dengan takdir. Iman pada takdir itu di hati secara mendasar. Sementara menjalankan syariat sesuai dengan amalan anggota badan. Kalau itu terkait dengan anggota badan. Kalau lidah ya lidah. Kalau keyakinan hati ya keyakinan hati. Apa yang memang menjadi kewajiban lidah diucapkan dan dilaksanakan. Apa yang menjadi kewajiban tangan, kewajiban kaki, dan anggota badan yang lain wajib dilaksanakan dan dikerjakan. Hati ada kewajiban-kewajiban juga. Di antara kewajibannya adalah beriman pada takdir Allah. Bukan untuk menjadikan takdir sebagai alasan untuk mendukung kesyirikan dan kemaksiatan. Inilah cara memahami dan menggabungkan dalil-dalil yang ada. Jadi bukan kesia-siaan. Seperti ucapan orang-orang itu. Di antara mereka adalah apa? Yaitu orang-orang gulatus sufiyah. Sufiyah yang ekstrim yang mereka berdalilkan dengan takdir untuk mendukung kesyirikan dan kemaksiatan. Soal ahsanallahu ilaikum yaqulu sa'il hal yajuzu sholatu khalfa a'immatiz zaidiyah. Ada pertanyaan, apakah boleh kita sholat di belakang para imam zaidiyah? Sawaun sholatu fardin au sholatu janazah. Sama saja sholat wajib atau sholat jenazah. Al-jawab ingkana hadza zaidi ya'taqidu kufran. Kalau orang Zaidi ini meyakini kekufuran, yaitu apa? Punya keyakinan kufur. Wa ya'taqidu ma ya'taqiduhu Rafidhah, meyakini apa yang diyakini Rafidhah, fala yusalla khalfah, tidak boleh kita sholat di belakang dia. Kalau dia meyakini keyakinan Rafidhah, gimana dikatakan Zaidi? Bukan berarti Syekh keliru di sini, tapi apa? Banyak orang mengklaim, oh saya ini Zaidi, saya ini ikut Zaid bin Ali. Tapi apa? Dusta. Banyak dari mereka adalah Rafidhi. Kelompok Rafidhah cuma pura-pura Zaidi agar tidak dikafirkan. Padahal mereka adalah Rafidhi. Maka yang penting bukan sekedar gelaran dia Rafidhi atau dia Zaidi, tapi prakteknya bagaimana? Kalau memang prakteknya walaupun dia mengaku Zaidi, tapi prakteknya memang dia keyakinannya keyakinan Rafidhah, dia Rafidhi, dia kafir. Maka tidak boleh sholat di belakang dia. Wa sholatu khalfahu batilah, sholat di belakang dia batil. Wa in kana ya'taqidu umuran mubtada'ah, tapi jika dia meyakini perkara-perkara bid'ah, fahuwa muslimun mubtadi', yaitu sekedar bid'ah tidak sampai kafir, kekufuran, maka dia muslim mubtadi'. Wal mubtadi' wal fasik ukhtulifa fi sholati khalfahum. Mubtadi' dan fasik diperselisihkan tentang sholat di belakang mereka. Idza kanu a'immatan, apabila mereka adalah para imam, ala salasati aqsam, menjadi 3 jenis. Al-qismul awal al-imamul kafir, imam yang kafir. Wa huwa alladzi yaf'alul kufra kaman yasubbullah au yasubbur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang melakukan kekufuran, maksudnya kufur akbar tentunya di sini, seperti apa? Orang yang mencaci Allah, orang yang memaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, au yad'u ghairallah, atau doa kepada selain Allah, ini kufur akbar. Fahada la tasihhu sholatu khalfah. Orang ini tidak sah kalau kita sholat di belakang dia. Bil ijma'. Sholat kita tidak sah di belakang dia dengan kesepakatan para ulama. Wa idza shalla khalfahu fa innahu yu'id. Kalau dia sholat di belakang orang ini wajib mengulang lagi. Walau ba'da mi'ati sanah, walaupun setelah 100 tahun. Asani al-imamul masturul hal, imam yang keadaannya tertutupi, tidak jelas. Tapi dohirnya memang apa? Muslim, ada syahadat. Namanya apa? Imam sholat. Ini namanya masturul hal. Al-mastur
al-hal. Kalau masturul hal mudhaf ilaih. Kalau al-masturul hal ini mastur sebagai apa? Naat dari al-imam. Hal ini sebagai naibul fa'il. Karena apa? Al-mastur ini dia perlu naibul fa'il. Alladzi la yu'lamu minhu bid'ah, yang tidak diketahui kebid'ahan dari dirinya, wala fujur ataupun kejahatan, hada yusalla khalfah, boleh kita sholat di belakang dia. As-salis al-imamul fasik zahirul fisq, awil mubtadi zahirul bid'ah. Imam yang fasik yang jelas kefasikannya atau mubtadi yang jelas kebid'ahannya, fahada idza kana imamal muslimin, kalau dia adalah imamul muslimin, yaitu betul-betul apa? Amirul mukminin, betul-betul dia adalah kepala negara, yusalla khalfah, tetap kita sholat di belakang dia, kepala negara atau kepala daerah besar dan semacam itu. Au kana la yujadu fil baladi illa masjiduhu au masjiduhu, atau tidak didapatkan di negeri itu masjid kecuali masjid dia, fa innahu yusalla khalfah, maka boleh sholat di belakang dia. La yusalli wahdah, tak boleh seseorang sholat sendirian. Fa idza kunta la tajidu fil baladi illa hadzal imam al fasik, maka apabila engkau tidak mendapati di negeri ini kecuali imam fasik itu, tak ada imam yang lain, wala yujadu masjidun akhar, dan tidak didapatkan masjid yang lain, tusalli fihil jum'ah, tusalla fil jum'ah, masjid yang ada sholat jum'ah di situ, fa innaka tusalli khalfah, sholatlah di belakang dia, wala tusalli wahdak, jangan engkau tak boleh sholat sendirian. Idza kana yatarattabu ala tarki sholati khalfahu mafsadah, apabila kalau kita tidak sholat di belakang dia akan mengakibatkan kerusakan. Amma idza wujida ghairuh, adapun jika didapatkan selain dia ada imam yang lain, ada masjid lain yang lebih baik, wala yatarattabu ala tarki sholati khalfahu mafsadah, tidak diakibatkan kerusakan dari amalan kita ini, yaitu tidak sholat di belakang dia, fahal yusalla khalfahu aula, kita sholat di belakang dia atau tidak, fihi khilafun bainal ulama, ada perselisihan di kalangan ulama. Faminhum man qala yusalla khalfah, di antara mereka ada yang mengatakan tetap sholat di belakang dia. Wa minhum man qala yusalla khalfah, ada dari mereka yang mengatakan tidak perlu sholat di belakang dia. Wa minhum man qala tasihu wa tu'at, sholatnya sah tapi wajib diulang. Walaupun tentunya ini tidak betul, gimana sah tapi diulang, namanya tidak salah kalau demikian. Wasawab annaha sahihah, yang betul sholatnya itu sudah sah, li'annahu muslim, karena dia muslim. Lakinna sholata khalfal adl aula, tapi sholat di belakang orang yang lurus agamanya itu lebih utama. Li'anna sahabata kanu yusalluna khalfal hajjaj, karena para sahabat dulu sholat di belakang Hajjaj. Wa kana fasiqan zaliman, dia fasik dan zalim. Li'annahu amir, karena dia amir, dan memang apa? Akan berakibat kalau tidak sholat di belakang dia, akibatnya akan ditangkap dan dibunuh di masa itu. Wa amirul balad, dia adalah pemimpin suatu negeri, awil wali atau wali kota, yusalla khalfah, tetap sholat di belakang dia, walau kana fasiqan, walaupun fasik. Tapi kalau tidak ada akibat apa-apa, kita milih sholat di tempat yang lain, di imam yang lain yang tidak seburuk dia, maka ini lebih baik. Karena apa? Nabi SAW ketika melihat, dan ini hadisnya sahih di Sunan Abi Dawud, melihat ada salah seorang sahabat yang jadi imam, lalu dia meludah ke arah kiblat dalam sholatnya itu. Selesai sholat, Rasulullah membersihkan ludah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, la yusolli lakum hadza, orang ini jangan menjadi imam untuk kalian. Tayyib. Jadi kalau kita mampu untuk mencari imam yang lain, cari imam yang lain. Walaupun sholat di belakang orang ini tetap sah. Masalah sahnya tetap sah memang, karena dia masih muslim. Itu sekedar kesalahan yang seperti itu. Bagaimana kalau kesalahannya adalah bid'ah, dusta atas nama Allah dan Rasulnya, dan seperti itu? Tentunya ini lebih berat. Tapi masalah sah tetap sah, karena bid'ahnya mufassiqah, tidak sampai mukaffirah. Taib soal, ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'ilu fil hadis, ra'aitu qauman lahum adfarun min nuhas. Tentang hadis, saya melihat sekelompok orang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kalau nuhas artinya tembaga, yakhmashuna biha wujuhahum, dengan itu mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka.
Hal hadza dalilun ala annal jannata wan nar yaskunuha ahadunil an? Apakah ini ada dalil? Ini adalah dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ditinggali oleh seseorang sekarang. Al-jawab hadza dalilun alal adzab fil barzakh. Jawabannya adalah ini tadi, yaitu hadis Anas, hadisnya sahih dalam Sahih Musnad. Dalil bahwasanya ada siksaan di alam barzakh, yaitu azab kubur itu ada. Wa anna haula'il ladzina ra'ahum yu'adzabun, dan bahwasanya mereka yang Nabi melihat mereka itu disiksa, ra'ahum fil barzakh. Nabi melihat mereka di alam barzakh, yaitu apa? Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Beliau di waktu Isra Mi'raj melihat sebagian kubur dan disingkapkan oleh Allah keadaan di alam kubur tersebut. Ada orang yang sedang disiksa. Tayyib. Mislu akilir riba, seperti orang yang makan riba. Alladzi ra'ahu yasbahu fi nahrid dam, yang Nabi melihat dia sedang berenang di sungai darah. Wa ra'a aqwaman yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum. Nabi melihat sekelompok orang yang mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Li'annahum ya'kuluna luhuman nas, karena mereka memakan daging manusia. Bukan maksudnya kanibal, tapi maksudnya adalah yaitu apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain, menggibahi dan semacam itu. Wa ra'a ghairaha ula, dan Nabi melihat selain mereka, wallahu a'lam. Intinya ini bukan menunjukkan tentang penghuni neraka ketika itu, tapi menunjukkan apa? Adanya siksa di alam kubur. Walaupun bukan mustahil orang itu memang apa? Ada dalam neraka, tapi dalil yang sampai kepada kita itu adalah tentang alam kubur, siksa di alam kubur. Apakah Nabi melihat mereka sedang di neraka? Ini perlu apa? Lafaz yang lebih jelas untuk terkait dengan masalah itu. Wallahu a'lam. Dan tentunya memang penghuni neraka sekarang sudah ada dengan dalil-dalil yang lain, bukan dalil yang ini. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Selesai syarah dari Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Insyaallah setelah tasyrik kita tukar dengan apa? Kitab yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.